dari dekat administrasi yang ada agar nanti ketika PKKM itu sudah lengkap semua. Maka tolong untuk PKKM dimaksimalkan betul. Instrumennya masih seperti yang dulu. Nanti kalau masih sudah hilang, minta ya nanti saya share. Nah, untuk tahun ini Bapak Kasih dan Bapak Kepala Kantor menghendaki tahun ini ada PKKM yang 4 tahunan. Kalau 4 tahunan berarti penilainya adalah dari kantor Kasih 1, kemudian dari pengawas 2, dari yayasan, dari komite, dari guru, dari TU, itu yang 4 tahunan. Nanti akan kami inventarisir mana-mana Bapak Camat yang sudah 4 tahunan. Nanti akan dilakukan PKKM, tapi PKKM 4 tahunan. Demikian informasi yang kami sampaikan. Kurang bijaksana yang akan disampaikan. Amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Amin Yudi, SPD MPDI, memberikan. Bapak Ibu kami hormati, mari kita lanjutkan untuk acara yang ketiga, yaitu pemaparan materi dengan topik Canva. Apa dan bagaimana Canva itu nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu beliau Bapak Khudori SPD. Sedikit biodata yang kami peroleh, nama sumber yaitu Khudori SPD, tempat tanggal lahir Banyumas 12 Maret 1976. Kemudian beliau mengajar mata pelajaran IPS pada MTS Al-Hidayah Purwokerto Utara atau Karangsuci. Alamat rumah Kalisari RT 2 RW 3 Kecamatan Cilongo. Prestasi tentunya banyak sekali sehingga mohon maaf tidak bisa saya semuanya ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita mulai dan kita simak bersama-sama materi Canva yang akan disampaikan oleh beliau. Monggo Bapak Khudori, sepenuhnya kami sampaikan dan nanti akan ada sesi tanya jawab. Monggo. Terima kasih Bu Yana. Wassalamualaikum yang kami hormati dan kepada seluruh dan juga peserta yang hari ini yang mungkin dari luar binaan Pak Amin yang keluarga. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini alhamdulillah suasana hujan deras kita masih bisa melaksanakan kegiatan berupa Sumia untuk diseminasi hasil pelatihan multimedia yang kami ikuti. Dan untuk kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan apa yang kami peroleh di pelatihan, yaitu berupa penggunaan aplikasi Canva untuk pembelajaran atau penyampaian materi kepada siswa atau untuk bahan presentasi yang lain.
Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pada siang hari ini perlu diketahui bahwa untuk aplikasi Canva ini merupakan ya hampir sama dengan PowerPoint, cuma untuk aplikasi Canva ini harus online, artinya harus ada hubungan dengan jaringan internet, ya. Berbeda dengan aplikasi PowerPoint yang mungkin digunakan. Sehingga kalau kita ingin menggunakan aplikasi Canva atau ingin membuat bahan presentasi menggunakan Canva, maka terlebih dahulu kita harus memiliki kuota yang cukup agar bisa melakukan menggunakan Canva. Kita untuk siang hari ini kami akan coba membimbing Bapak Ibu untuk menggunakan aplikasi Canva, dan sekaligus mudah-mudahan Bapak Ibu bisa langsung mempraktekkan penggunaan aplikasi Canva. Ya, karena Canva ini berhubungan dengan internet atau ya, maka kita juga harus menggunakan peramban. Yang pertama ada Mozilla atau Firefox, kemudian Google Chrome. Namun untuk saat ini yang bisa kita gunakan agar bisa selesai sampai dengan pengisian suara adalah untuk peramban yang berupa Google Chrome. Karena kalau untuk Mozilla itu tidak bisa atau tidak connect kalau kita ingin mengisi suara dari slide atau bahan presentasi yang kita buat. Langsung saja Bapak Ibu, mari kita ikuti untuk nah, ya, kelihatan untuk ya kita mengawali untuk pertama kita pilih untuk aplikasi atau untuk keterampilan Google Chrome. Kemudian kita ketik di URL-nya canva.com. Canva.com. Jangan sampai Bapak Ibu tahu kan mesti wer-wer. Ya. Nah, kalau sudah kita akan muncul tampilan seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di pojok kanan di sini ada buat sign. Oh ya, ini karena saya sudah punya akun Canva, maka sudah langsung muncul fitur-fitur atau dari ya fitur dari Canva yang seperti di sini ada semua desain, kemudian desain terakhir dibagi dan sampah. Dan kalau yang Canva yang tidak digunakan dihapus, maka bisa di langkah selanjutnya, ya kalau yang masih baru belum punya akun, maka di situ akan muncul daftar ya. Mari Bapak Ibu langsung saja ikuti daftar, kemudian menggunakan akun, maka akan langsung masuk ke ya, aplikasi Canva. Baiklah, kita lanjut. Setelah muncul ini, maka kita yang karena akan membuat bahan presentasi, kita buat desain. Klik untuk buat desain. Nah, di sini ada pilihan video, presentasi, poster, kiriman Instagram, dokumen, kartu, daftar riwayat hidup, logo. Ya. Yang akan kita ambil atau kita pilih adalah untuk membuat presentasi. Maka kita klik untuk bagian presentasi. Ini agak lama, Bapak Ibu, internetnya mungkin karena hujan deras jadi makan nolak. Nah, ini kalau kita sudah klik presentasi, di sini akan muncul tampilan, ada template, ada elemen, ada unggahan, teks, gaya, audio.
latar belakang, bagan, dan juga ini ada yang lainnya. Masih banyak fitur yang bisa Bapak Ibu lihat. Langkah selanjutnya, karena kita akan membuat presentasi, kita pilih di bagian template ini. Ini ada presentasi sederhana, ada presentasi pendidikan. Ya, karena kita selalu guru, maka yang kita pilih presentasi pendidikan, yaitu untuk menyampaikan materi pelajaran pada siswa. Kita lihat semua. Klik, lihat semua. Muncul banyak sekali pilihan dengan berbagai macam materi pelajaran, ada IPA, mungkin ada seni, ada matematika, ada yang ini tinggal pilih sesuaikan dengan mapel yang Bapak Ibu ampu. Kalau misalnya mapelnya tidak ada di template ini, ya kita bisa gunakan template mapel lain. Karena pada dasarnya template ini bukan menjadi acuan pokok, tapi bisa juga kita rubah sesuai kebutuhan kita. Jadi bisa saja dari template ini kita sesuaikan dengan kebutuhan atau yang kita perlukan membuat presentasi sesuai dengan mapel yang kita mampu. Misal saya pilih katakanlah ya ini silabus program. Di sini ada 13 halaman. Kalau kita ingin menggunakan semua, ya tinggal klik saja 13 halaman. Klik. Nah, ini akan muncul ke-13-nya. Nah, ini 1, 2, 3, dan terusnya sampai 13 halaman. Seperti yang tadi saya katakan bahwa untuk template ini bukan menjadi acuan. Kalau misalkan ini silabus program, kita ganti dengan yang lain, kita hapus. Nah, kita ingin menambahkan atau diganti dengan mapel kita, maka bisa saja kita pilih di tag, ya, klik bagian tag. Nah, muncul. Tambahkan judul, tambahkan subjudul, tambahkan sedikit teks isi. Ya. Itu nanti, nah kita akan menuliskan judul, kita klik yang tambahkan judul terlebih dahulu. Ini. Kemudian Bapak Ibu ketik misalnya ya materi mapel ya IPS. Karena yang aku menunjukkan IPS jadi contohnya nganggo mapel IPS. Kita geser. Ini bisa diatur, diperbesar atau diperkecil sesuai kebutuhan. Jadi bisa mengatur sendiri-sendiri. Atau mungkin pakai ukuran, di sini ada ukuran huruf, mungkin bisa ditambah kalau ingin lebih besar. Atau mungkin mengurangi untuk memperkecil juga bisa. Kemudian untuk yang bagian ini untuk ini juga ini bisa dihapus karena Universitas Lembayung. Ini adalah salah satu elemen yang ada di Canva. Bisa juga atau mungkin kalau kita tidak menghendaki adanya elemen ini ya dihapus juga boleh. Misalkan mungkin kalau tidak sesuai dengan mapel kita dihapus, tidak masalah. Ditambahkan dengan elemen-elemen yang lain ini tidak bisa. Demikian Bu. Selanjutnya untuk slide selanjutnya juga sama ya. Artinya kita akan sesuai dengan materi biasanya untuk lembar kedua atau halaman kedua kita isi dengan tujuan pembelajaran.
Dan halaman ketiga adalah I. Kalau Bapak Ibu menghendaki adanya tugas, ya bisa juga dicantumkan di salah satu halaman ini, tugas yang diberikan kepada siswa. Ini sampai terakhir. Oh ya, Bapak Ibu, kalau misalkan ini tidak ada halaman yang tidak dikehendaki, langsung aja klik kanan. Misalnya ini dari ini hapus. Atau untuk mengurangi halaman yang kita buat, halaman yang tidak terpakai, ini bisa pakai klik kanan dan hapus. Maka halamannya akan berkurang. Atau kalau ingin menduplikasikan halaman ini dengan halaman yang sama-sama, klik kanan, kita duplikatkan, maka akan muncul ini halaman yang kembar. Sama karena kita duplikasikan ya. Untuk aplikasi Canva ini memiliki keunggulan, yaitu mungkin atau manfaatnya dibanding aplikasi presentasi yang lain, berbagi, artinya membagikan aplikasi ini ke orang lain. Misalkan kita klik sini bagikan, depannya ada tim, atau mungkin kita ketikkan autan dan salin. Ini kita email orang yang akan kita bagi, kita ketikkan di sini. Kemudian kita kirim. Ya. Maka orang yang kita kirimi melalui email tadi akan bisa melihat desain kita dan juga, dan misalnya saya kirim. Ya, ini yang tadi sudah saya kirim ke 6 atau mungkin kita kirim lagi ke ini pemilik, kemudian kita lihat di email yang satu ini, email kita bilang ini. Nah, untuk setelah kita berbagi, ini ada pilihan. Kalau yang kita bagikan itu nanti orang tersebut kita persilahkan untuk mengedit, maka di sini ada pilihan bisa edit. Ya. Sehingga orang yang kita bagi tentang presentasi kita nanti bisa mengedit, bahkan mungkin bisa menghapus presentasi yang kita buat. Ini kalau kita membagikannya dengan bisa edit. Kalau cuma bisa lihat, maka orang ini hanya bisa melihat saja tanpa bisa mengedit. Kalau dibagi, maka berarti dari bagi ini ada dua pilihan, bisa edit, bisa lihat. Jadi dibagi tapi hanya melihat saja. Siapa yang punya tautan ini bisa melihat. Kalau bisa edit, maka siapa yang punya tautan ini bisa mengedit bahan presentasi yang kita buat. Selanjutnya Bapak Ibu, yaitu untuk produk selanjutnya ini saya kembali ke Branda. Saya contohkan hasil ya, karya saya sendiri yang sempat untuk bahan presentasi yang saya buat berdasarkan Canva. Jadi ini saya buat yang sesederhana mungkin. Nah, ini
Halaman depan juga kita bisa menambahkan ini ada musik. Oh ya, untuk tadi lupa ini untuk tulisan ini kita bisa bikin dianimasikan ya. Jadi apa yang bisa bikin animasi dengan berbagai untuk gerakan animasi. Ini contoh sederhana tanpa ada elemen-elemen yang menyertai seperti bukan hanya untuk tulisan dan juga layar belakang. Ini layar belakang juga bisa kita rubah sesuai keinginan. Ini banyak pilihan. Dan yang perlu diperhatikan Bapak Ibu untuk layar belakang atau untuk template-template yang ada di sini kita cari adalah yang tidak ada tanda mahkota. Karena kalau tanda mahkota berarti kita menggunakan yang berbayar. Alias harus berlangganan. Tiap bulan berapa 90.000 berapa itu yang ini kalau menggunakan misalnya contohnya ya ini ada gambar mahkotanya. Berarti ini kalau kita gunakan elemen ini berarti kita harus berbayar langganan tanpa. Jadi kalau yang tidak ada seperti ini tulisan gratis kita boleh terapkan, kita gunakan secara gratis. Dan untuk musik, ini untuk musik yang mengiringi kita bisa pilih audio di sini. Kebetulan untuk audio ini ada beberapa pilihan ya, saya ambil kemarin yang solo piano karena ini adalah ambil yang gratis. Karena kalau yang di bawah sini adalah yang pakai mahkota semua kebanyakan kalau yang musik sehingga harus berlangganan. Jadi kuota berlangganan kan man-man, jadi cari yang gratis saja. Ukulele, song atau video game, blockbuster dan sebagainya, happy, wisting, ukulele dan ini yang gratis-gratis. Kalau yang ini pakai gambar mahkota yang pro atau yang berbayar. Atau mungkin bisa juga menggunakan unggahan. Unggahan ini juga mungkin berupa gambar, video, ya, atau mungkin suara yang Bapak Ibu kehendaki juga bisa. Ya kembali lagi ini tadi kalau misalkan muncul gambar mahkota berarti adalah untuk yang berbayar. Kalau Bapak Ibu klik misalkan yang berbayar ini maka ya biasanya akan muncul berapa nilai nominal rupiah di layar untuk bayar berapa rupiah. Nah, apabila sudah selesai Bapak Ibu untuk membuat bahan presentasi ini, tinggal kita bisa tampilkan. Kita akan tampilkan secara standar. Nah, ini bisa kita cek hasil desain yang kita buat melalui Canva dan seterusnya sampai ke slide yang terakhir. Nah, itu kemudian langkah berikutnya setelah selesai membuat desain ini bisa kita bagikan tanpa ada suara atau hanya diiringi musik saja pada siswa. Itu kita bisa dengan unduh atau kalau unduh berarti kita akan menyimpan atau ini yang titik 3 di pojok kanan atas. Nah, ini kalau mau bagikan tautan, maka kita klik bagikan tautan. Maka hasil presentasi kita akan tersampaikan kepada siswa yang kita bagikan tautannya. Kita tinggal klik buka, maka akan muncul tampilan presentasi atau materi yang kita berikan kepada siswa.
Nah, kalau ingin menambahkan rekaman, menambahkan suara, maka kita pilih tampilkan dan rekam. Kita klik tampil dan rekam. Nah, ini kemudian ya ini kebetulan sudah pernah diisi rekaman walaupun bukan tidak sesuai dengan materi yang saya sampaikan karena ini kemarin untuk latihan. Salin tautan, misalkan hapus rekaman. Saya coba rekaman dulu. Nah, ini masuk ke studio rekaman. Kita ulangi, masuk ke studio rekaman. Kita klik masuk ke studio rekaman. Nah, ini atur kamera dan mikrofon Anda, kembali ke pengeditan. Kita klik kembali ke pengeditan. Nah, ini mulai merekam. Untuk mulai merekam, kita klik mulai merekam. Misal ini materi PS itu. Orang muncul. Ya, kita tinggal menyampaikan materi bahwa sesuai dengan slide yang kita bacakan. Materi PS kelas 7. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari saat ini yang pertama menjelaskan pengertian interaksi sosial, menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial, menjelaskan bentuk interaksi sosial yang asosiatif dan seterusnya. Kemudian kalau sudah selesai, kita klik akhiri rekaman. Ini hasil rekamannya, mengunggah hasil rekaman karena ini aplikasi online. Kalau kita tidak suka atau ingin membuangnya, ya batalkan dan buang. Nah, ya. Maka sini muncul tautan. Kalau kita ingin mengunduh, ya kita unduh hasil apa yang kita buat tadi desainnya, kita unduh untuk disimpan. Atau mungkin kita langsung bagikan salin tautan. Kita salin tautan, kemudian kita bagikan ke grup siswa, grup kelas untuk penyampaian materi. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, untuk materi Canva pada siang hari ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dipraktekkan untuk media pembelajaran Bapak Ibu di madrasah masing-masing. Bos, bisa ya Bu Ingana, saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Hudori yang telah memaparkan materi Canva sehingga kita banyak ini di sini hujan begitu lebat, mungkin di tempat Bapak Ibu sama nih. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kehusuan kita di dalam mengikuti Zoom-nya pada sore hari ini. Monggo sinambi mungkin yang sudah tersedia di depan, undukan kopi dan hangat-hangat. Silakan untuk sambil dinikmati. Untuk bagusnya, apabila ada hal yang perlu ditanyakan atau ada masukan-masukan untuk bisa menyampaikan. Ini alhamdulillah partisipan pada sore ini itu sudah sampai sekitar 91 orang.
Tuh. Hah? Kemudian di kolom chat sudah disampaikan daftar hadirnya. Monggo Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadirnya. Maaf Pak Hudori, ini ada chat dari Ibu Siti Alfia menanyakan adakah untuk BK. Ini yang dimaksud gimana ini Bu Siti Alfia? Monggo untuk ditanggapi. Ya. Untuk BK mungkin maksudnya adalah untuk template-nya ya. Jadi kalau template presentasi pendidikan memang itu adalah yang disediakan Canva. Jadi bisa kalau misalkan tidak ada di template yang BK seperti tadi saya katakan bisa menggunakan atau kita berimprov sendiri, artinya membuat desain sendiri ya, penting sesuai dengan materi BK seperti itu. Jadi nanti tinggal template-nya bisa ambil template mapel apapun itu, nanti kan bisa dirubah-rubah untuk tulisannya atau mungkin elemen bisa dirubah sesuai, tinggal kita pilih di bagian kiri tadi di elemen, ini maka bisa kita gunakan untuk BK. Demikian. Demikian Bu Siti Alfia oleh Pak Hudori. Ada lagi yang perlu mungkin untuk dibahas? Silakan monggo. Pertanyaan ataupun masukan-masukan dari Bapak Ibu, monggo silakan. Ini hujan malah pada tidur. Hujan deras jadinya pada santai ambil perpahan. Ya ini Pak Hudori, ada dari Bu Septi. Septi apa ya ini? Mohon izinnya, hasil editan aplikasi di Canva, apakah bisa di-download hasil editannya, bukan rekamannya? Monggo. Bisa hasil editannya atau yang kita edit, kita rubah itu bisa di-download ya. Jadi kan ada unduh ya, nanti setelah kita edit, kita unduh, maka untuk hasil editannya bisa kita simpan ya. Jadi sewaktu-waktu misalkan ingin diedit lagi atau mungkin ingin digunakan bisa, jadi bisa di-download ya intinya. Ya, oke Pak Hudori, bagaimana Bu Septi? Sudah bisa diterima jawabannya ya? Iya, sakit Bu, matur nuwun. Selanjutnya ini Pak Hudori, ada pertanyaan dari Ibu Muntafiqah MTS Karangluas. Untuk template apakah terbatas hanya beberapa? Kemudian permintaan dari Bu Siti Alfia diadakan